Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsi. Kali ini kita masih membahas bab mutasi kelas 12 pada materi jenis mutagen penyebab mutasi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah mutagen. Apa itu mutagen? Mutagen adalah zat atau sesuatu yang menyebabkan mutasi. Mohon maaf ya, di sini harusnya mutagen, jadi bukan mutasi. Mutagen berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama mutagen alami atau spontan, yang kedua adalah mutagen buatan. Kemudian mutagen berdasarkan sifatnya, terdiri dari mutagen kimia, yang kedua mutagen fisika, dan yang ketiga adalah mutagen biologi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah mutagen berdasarkan atas sumbernya. Yang pertama adalah mutagen alami atau spontan. Merupakan perubahan yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya atau spontan. Contoh dari mutagen alami atau spontan ini adalah panas, radiasi sinar kosmos, radiasi sinar ultraviolet, kesalahan DNA dalam metabolisme. Selanjutnya yang kedua adalah mutagen buatan. Mutagen buatan merupakan mutasi yang disebabkan oleh manusia. Contohnya adalah pemakaian bahan radioaktif yang digunakan untuk diagnosis, terapi, deteksi suatu penyakit, sterilisasi makanan, dan penggunaan tenaga nuklir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mutagen berdasarkan pada sifatnya. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah mutagen kimia. Contoh dari mutagen kimia adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin ini dapat menyebabkan tumbuhan menjadi triploid atau 3N. Contohnya adalah semangka tanpa biji. Selanjutnya yang kedua ada mutagen fisika. Contohnya adalah sinar ultraviolet bisa menyebabkan penyakit kanker kulit. Kemudian ada sinar radioaktif dan sinar gamma. Yang ketiga kita bicarakan adalah mutagen biologi. Contoh dari mutagen biologi adalah bakteri dan virus. Bagian virus yang dapat memutasi adalah bagian DNA-nya. Oke, sekarang kita akan membahas soal literasi sains. Di sini ada penelitian yang berupa abstrak, penelitian dari Made Parmawati yang meneliti tentang pengaruh kolkisin terhadap bawang putih Allium sativum yang diberi kolkisin dengan persen yang berbeda-beda. Nah, ternyata yang 20% itu yang dapat menyebabkan triploid. Nah, sekarang soalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Made Parmawati Bali, tentukan pernyataan yang benar atau salah di bawah ini. Pernyataan yang pertama adalah bawang putih atau Allium sativum merupakan tanaman yang digunakan untuk membuat masakan dan obat inflamasi. Pernyataan ini adalah salah karena di penelitian tidak disebutkan obat inflamasi. Selanjutnya pernyataan yang kedua, kolkisin merupakan mutagen biologi yang menyebabkan perubahan jumlah set kromosom pada Allium sativum. Pernyataan ini adalah salah karena kolkisin itu merupakan mutagen kimia.
Pernyataan yang ketiga adalah perlakuan pemberian kolkisin 20% menyebabkan bawang mengalami triploid atau 3N. Pernyataan ini adalah benar karena terdapat pada abstrak penelitian. Pernyataan yang keempat adalah tujuan penelitian tersebut adalah melihat pengaruh dosis pemberian kolkisin pada bawang putih Allium sativum supaya dapat efektif terjadi penambahan set kromosom atau triploid. Pernyataan ini adalah benar. Nah, demikian tadi materi tentang mutagen atau penyebab mutasi. Selanjutnya kita akan membahas angka laju mutasi dan mekanisme evolusi. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.